Shalom, selamat pagi anak-anak hebat di rumah. Sudah siap belajar hari ini? Iya, sekarang anak-anak hebat di rumah siapkan buku tematik 1B kalian. Sudah? Iya. Baik, kita akan lanjut pembelajaran kita di hari ini. Dan fokus pembelajaran kita di hari ini yaitu di halaman 103, sampai halaman 113 sampai halaman 113. Oke, semuanya sudah siapkan buku tematik 1B kalian kan? Iya. Oke, sekarang anak-anak buka halaman 103. Nah, buka halaman 103 anak-anak. Nah, di halaman 103 di sini ada 1, 2, 3, 4 gambar. 4 gambar ini anak-anak pasangkan gambar dengan akibatnya. Jadi anak-anak lihat di sini ada 4 gambar, pasangkan dengan 4 akibatnya yang ada di samping kanan gambar. Nah, misalnya gambar pertama itu duduk terlalu membungkuk. Gambar pertama itu duduk terlalu membungkuk. Sekarang anak-anak lihat, di sini ada 4 akibat. Nah, kalau misalnya duduk terlalu membungkuk, kira-kira akibatnya apa ya? Yang pertama, punggung akan sakit. Yang kedua, tidak sehat untuk mata. Yang ketiga, alat tulis berserakan. Dan yang keempat, mata akan silau. Nah, kira-kira yang mana? Iya, pintar. Jadi, duduk terlalu membungkuk itu pasangannya yang tepat yaitu punggung akan sakit. Iya, jadi anak-anak tarik garis dari gambar ini sampai di akibat yang sebelah sini. Oke. Selanjutnya anak-anak perhatikan gambar kedua. Perhatikan gambar kedua anak-anak hebat di rumah. Iya, gambar kedua itu lampu mengarah ke mata. Nah, sekarang kita perhatikan ada 4 akibat di sini. Yang pertama tadi punggung akan sakit. Yang kedua, tidak sehat untuk mata. Yang ketiga, alat tulis berserakan. Dan yang keempat, mata akan silau. Nah, menurut anak-anak hebat di rumah, kira-kira kalau lampu mengarah ke mata, akibatnya apa ya? Iya, jadi akibatnya itu mata akan silau. Jadi anak-anak hebat di rumah pasangkan garis dari gambar lampu mengarah ke mata sampai di akibat mata akan menjadi silau atau mata akan silau. Selanjutnya di gambar ketiga itu mata terlalu dekat dengan buku. Nah, kalau misalnya mata terlalu dekat dengan buku, berarti akibatnya apa anak-anak? Yang pertama tadi punggung akan sakit. Yang kedua tidak sehat untuk mata. Yang ketiga, alat tulis berserakan. Dan yang keempat, mata akan silau. Nah, yang mana anak-anak? Iya, jadi akibat dari mata yang terlalu dekat dengan buku yaitu mengakibatkan tidak sehat untuk mata. Jadi anak-anak tarik garis dari gambar ketiga, mata terlalu dekat dengan buku, dengan akibatnya yaitu tidak sehat untuk mata. Yang sebelah sini anak-anak, ditarik garisnya sampai di akibat yang kedua. Oke, jadi yang terakhir yaitu gambar belajar di tempat tidur akan mengakibatkan apa anak-anak? Iya, jadi akibatnya yaitu lagi sisa satu akibat yang kita belum pasangkan garisnya. Iya, betul anak-anak. Jadi gambar belajar di tempat tidur, akibat yang akan ditimbulkan yaitu alat tulis berserakan. Nah, siapa sini yang misalnya kalau belajar di tempat tidur? Nah, kalau misalnya kalian belajar di tempat tidur, berarti alat tulis kalian juga berantakan. Oke. Nah, sekarang anak-anak, kalian perhatikan halaman 104. Nah, di sini kita akan memperhatikan berbagai macam bentuk dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, di sini Miss akan bacakan untuk kalian semua atau kita semua. Tora simpan peralatan menggambar di dalam lemari. Perhatikan bentuk lemari tersebut seperti bangun apakah lemari tersebut? Oke, jadi
Lemari itu bentuknya apa anak-anak? Iya, jadi lemari berbentuk balok. Nah, kita perhatikan gambar kedua. Di sini ada gambar tempat kado. Nah, tempat kado itu bentuknya kubus atau tempat kado berbentuk kubus. Yang ketiga, gambar yang ketiga itu yaitu kelereng. Nah, kelereng berbentuk bola. Iya, kelereng berbentuk bola. Dan gambar yang keempat yaitu kaleng. Nah, kaleng itu berbentuk tabung. Iya, kaleng itu berbentuk tabung. Oke, sekarang anak-anak hebat di rumah, tugas kalian yaitu di halaman 105. Di halaman 105. Iya. Di halaman 105, di sini ada 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 dan 4, 4 benda. Nah, model bangun ruang di sini yang pertama itu benda yang terbuat dari kayu. Iya, seperti ini anak-anak. Nah, model bangun ruangnya yaitu balok. Model bangun ruangnya yaitu balok. Yang kedua, seperti satu wadah yang berbentuk kubus. Yang ketiga yaitu gelas. Nah, gelas ini bentuknya seperti tabung atau nama bangun ruangnya yaitu tabung. Dan yang keempat, di sini ada gambar bola anak-anak. Nah, bola itu model bangun ruangnya atau nama bangun ruangnya yaitu masih tetap bola. Oke. Nah, sekarang anak-anak perhatikan yang di sebelah sini. Di bawah tabel gambar itu, di sini ada tugas untuk kalian. Nah, tugasnya yaitu amatilah sekitarmu. Sebutkan benda-benda berbentuk bangun ruang, lalu sebutkan jenis bangun ruangnya. Nah, contohnya misalnya kotak pensil. Nah, kotak pensil itu berbentuk balok. Iya, anak-anak. Oke, selanjutnya anak-anak hebat di rumah, perhatikan halaman 106. Iya, perhatikan halaman 106. Nah, di sini ada 4 gambar bangun ruang, 4 gambar bangun ruang. Nah, 1 yang gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Nah, di sini kira-kira gambar ini menunjukkan bangun ruang apa ya anak-anak? Iya, gambar ini menunjukkan bangun ruang atau model bangun ruang yang bernama balok. Nah, kalau yang kedua anak-anak, ini bentuknya seperti apa ya? Iya, jadi bentuk dari gambar kedua ini namanya, kalau misalnya dalam bangun ruang itu namanya bola. Nah, anak-anak di sini tugasnya yaitu melingkari nama bangun ruang yang sesuai dengan gambar. Jadi kalau misalnya yang pertama ini bangun ruangnya bernama balok, berarti baloklah yang dilingkar. Karena di sini kan ada 3 pilihan anak-anak. Nah, yang pertama itu balok, yang kedua bola, dan yang ketiga tabung. Jadi sesuai dengan gambar, berarti bangun ruang ini bernama balok. Iya. Nah, di gambar yang kedua ini, anak-anak perhatikan. Gambar yang kedua ini bernama apa anak-anak? Iya, bola. Jadi anak-anak melingkari kata bola karena sesuai dengan gambar ini berbentuk bola dan nama bangun ruangnya yaitu bola. Nah, selanjutnya di gambar ketiga anak-anak, di gambar ketiga perhatikan gambar ketiga. Iya, di gambar ketiga ini nama bangun ruangnya yaitu apa anak-anak? Ayo, bentuknya seperti apa? Iya, bentuknya yang pertama itu ada pilihannya ya anak-anak. Yang pertama pilihannya yaitu balok, yang kedua kubus, dan yang ketiga tabung. Nah, kira-kira ini bentuknya apa anak-anak? Iya, bentuknya kubus. Jadi anak-anak melingkari pilihan atau pilihan kedua yaitu kubus. Jadi anak-anak lingkar sesuai dengan gambar.
Oke. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kira-kira ini bentuknya apa anak-anak hebat? Iya, ini bentuknya seperti tabung. Jadi anak-anak hebat melingkari kata tabung karena gambar ini sesuai dengan bangun ruang yang berbentuk tabung atau bangun ruang tabung. Oke. Nah, setelah itu anak-anak perhatikan latihan yang kedua. Latihan yang kedua, anak-anak perhatikan. Iya. Nah, tugas anak-anak hebat di rumah yaitu hubungkan dengan garis benda-benda yang mempunyai bentuk yang sama. Nah, misalnya yang pertama ini, misalnya Miss kasih contoh ya. Nah, kelereng ini kira-kira bentuk yang sama dengan kelereng yang mana? Iya, hebat anak-anak. Jadi bentuk yang sama dengan kelereng yaitu bola. Nah, anak-anak silakan hubungkan garis dari kelereng sampai ke gambar bola. Nah, selanjutnya anak-anak hubungkan gambar yang sama di antara beberapa gambar ini. Oke, anak-anak? Iya. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan halaman 107. Anak-anak perhatikan halaman 107. Iya. Nah, di sini tugas anak-anak yaitu mewarnai atau warnailah benda yang sesuai dengan model bangun ruang. Model bangun. Yang pertama itu apa anak-anak? Ini nama modelnya yaitu apa? Iya, ini adalah bentuk dari kubus. Nah, sekarang anak-anak lihat di samping bangun kubus ini, model bangun ruang kubus ini, kira-kira mana yang sama? Nah, setelah kalian melihat dan ada yang sama dengan gambar kubus ini, kalian mewarnai gambar yang ada di sebelah gambar kubus ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak buka halaman 109. Buka halaman 109. Nah, di sini anak-anak tugas kalian yaitu menebalkan jawaban yang benar. Menebalkan jawaban yang benar. Misalnya yang pertama itu ada soal atau pertanyaan, jaga jarak mata dengan. Nah, yang pertama itu pilihan jawabannya yaitu buku. Yang kedua meja. Jawaban yang benar kira-kira apa anak-anak hebat di rumah? Iya, jawaban yang benar yaitu jaga jarak mata dengan buku. Nah, berarti kata buku di sini kalian tebalkan. Nah, selanjutnya kalian harus melakukan hal yang sama di nomor 2 sampai nomor 5. Nah, kalau misalnya di nomor 2 itu agar membaca menjadi jelas, gunakan titik-titik yang cukup. Nah, pilihan jawabannya yang pertama itu penerangan, yang kedua itu makanan. Nah, kira-kira apa yang harus kita perlukan kalau misalnya kita ingin membaca dengan jelas? Iya, benar anak-anak. Jadi kita butuh penerangan. Nah, berarti jawaban untuk nomor 2, agar membaca menjadi jelas, gunakan penerangan yang sebelah sini yang cukup. Nah, berarti tugas anak-anak hebat di rumah yaitu menebalkan kata penerangan sebagai jawaban di nomor 2. Oke. Selanjutnya anak-anak hebat di rumah kerjakan nomor 3 sampai nomor 5. Iya. Nah, anak-anak hebat di rumah sekarang perhatikan halaman 110. Perhatikan halaman 110. Nah, di sini Miss akan bacakan untuk kita semua. Ayah membeli buah jeruk untuk Tora. Perhatikan bentuk buah jeruk. Seperti bangun ruang apakah jeruk itu? Nah, sekarang anak-anak gambarlah model bangun ruangnya dan tuliskan nama bangun ruangnya. Nah, misalnya yang pertama ini ada berapa gambar anak-anak? Di kolom yang pertama 1, 2, 3, 4. Nah, benda yang pertama itu benda apa ini anak-anak?
Iya, ini adalah gambar buah jeruk. Nah, sekarang anak-anak tugasnya yaitu menggambar model bangun ruang. Setelah anak-anak menggambar, anak-anak menentukan nama bangun ruang tersebut. Di sebelah sini. Nah, kira-kira anak-anak, buah jeruk itu sama dengan bangun ruang apa? Iya, betul sekali. Jeruk itu sama dengan bangun ruang yang berbentuk bola. Jadi setelah kalian menggambar buah jeruk di sini, kalian menuliskan nama bangun ruang di sini, yaitu bola. Nah, selanjutnya anak-anak menggambar benda yang sesuai dengan yang ada di kolom pertama, yaitu benda kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan soal yang ketiga atau nomor 3, yaitu bangun apa saja yang membentuk robot ini, lengkapi tabel sesuai jumlah bangun. Yang sebelah sini. Iya. Oke. Nah, anak-anak lihat ada sebuah gambar robot di sini. Kira-kira robot ini terbentuk dari bangun apa saja ya? Oke, bangun yang pertama itu, perhatikan tabelnya. Bangun yang pertama itu balok, yang kedua tabung, dan yang ketiga bola. Nah, tugas anak-anak yaitu menghitung berapa jumlah balok pada gambar robot ini, berapa jumlah tabung pada gambar robot ini, dan berapa jumlah bola pada gambar robot ini. Iya. Nah, sekarang yang terakhir, kalian buka halaman 113. Kalian buka halaman 113. Oke, tugas kalian anak-anak, lingkarilah nama bangun ruang yang sesuai dengan gambar. Nah, misalnya yang ini. Yang pertama itu, kira-kira gambar ini sesuai dengan bangun ruang apa ya? Iya, bangun ruang balok. Berarti kata baloklah yang harus kalian lingkari. Nah, selanjutnya gambar yang ini. Kira-kira gambar ini sesuai dengan bangun ruang apa ya? Iya, sesuai dengan bangun ruang Nah, anak-anak hebat di rumah, sekarang perhatikan soal nomor 3 pada halaman 113. Oke. Nah, soal nomor 3 ini anak-anak warnailah kubus dengan merah. Warnailah balok dengan kuning. Warnailah bola dengan biru dan warnailah tabung dengan hijau. Di sini ada 4 bangun ruang. Yang pertama itu gambar bangun ruang apa anak-anak? Iya, gambar bangun ruang bola. Yang kedua itu gambar bangun ruang dari balok. Nah, yang ketiga itu gambar bangun ruang dari kubus. Dan yang keempat itu anak-anak, dan bangun ruang yang keempat yaitu tabung. Iya, benar. Oke, demikianlah video pembelajaran kita di hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan juga anak-anak tetap semangat ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Tetap semangat. Bye-bye.